Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuma di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu, guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Teman-teman mas bro, yang meneliti di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas sesuai judul, yaitu kapan waktu yang tepat untuk averaging down. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman di IHSG ya. Ini chart di IHSG. Itu dari awal April lah. Dari awal April itu IHSG cenderung turun ya, dari sekitaran 7.400 sekarang tinggal 7.100. Nah, kalau kita lihat di sini, bagi teman-teman yang beli blue chip sebelum libur panjang market kemarin Lebaran, itu udah bisa dipastikan untuk saat ini portonya tuh minus. Ya, merah. Nah, pertanyaannya kapan nih waktu yang tepat untuk averaging down? Jadi, ada beberapa kriteria teman-teman ya kalau kita itu mau averaging down saham. Yang pertama banget, lihat portofolio teman-teman semua. Sahamnya layak nggak buat di averaging down? Ya, kalau layak atau nggak tuh biasanya guys ya. Saham yang profitnya naik, saham yang valuasinya nggak terlalu mahal, terus saham yang bagi dividen ya 4, 5, 6% atau 7% yieldnya. Seperti itu adalah saham-saham yang layak buat di averaging down. Ya ada banyak lah, contohnya saham-saham yang drop untuk saat ini, contohnya Astra, ASII, terus HMSP, terus Telkom misalnya, terus bank-bank ya, Bank BCA, BRI Mandiri. Nah kan mereka pada drop nih. Nah, itu layak di averaging down. Jadi istilahnya kalau menurut saya jangan di CL. Ya namanya faktor eksternal kan kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Nah, apa sih penyebab penurunan dari market ini? Ya jawabannya ada dua. Yang pertama adalah karena rupiah melemah, dan sekarang adalah ATH-nya mungkin ya. Jadi sekarang itu 16.300. Nah, itu yang menyebabkan asingnya pada keluar dari IHSG. Dan kalau asingnya keluar, otomatis marketnya merah karena mereka jualan. Mereka jualan, yang nampung nggak kuat tentu aja. Saham-saham itu pada merah karena asing kan hanya beli blue chip. Dan yang megang IHSG kan saham blue chip. Ini kan IHSG itu chartnya mirip sama saham LQ45 kan, sama indeks LQ45. Jadi sebenarnya yang gerakin candle IHSG ini adalah saham-saham blue chip aja. Nah, memang gorengan ya ada yang naik seperti itu. Nah, gitu guys ya. Asingnya keluar. Nah, itu yang menyebabkan indeksnya merah ya gara-gara dolarnya menguat atau rupiahnya melemah. Jadi orang asing pada males nih investasi di sebuah negara yang mata uangnya itu semakin lemah. Itu males asing, guys. Ya apa gunanya? Udah invest di negara Indonesia misalnya, udah invest capek-capek di sini nyari duit rupiah di sini, ya pas ditukar di dolar murah. Nah itu yang menyebabkan mungkin teman-teman agak nggak paham nih, nggak paham kenapa asing itu males kalau rupiahnya terus melemah atau dolarnya menguat. Itu ya karena itu guys, mereka capek-capek kerja di sini, nyari duit di sini, investasi di sini, dapatnya kan rupiah kalau di sini. Pas mau dibalik ke negaranya dia dolar, harganya nggak seberapa atau turun. Nah itu yang bikin malas, jadi orang-orang pada cabut. Biasanya asing-asing itu yang mereka itu duitnya dolar, itu akan berinvestasi di negara-negara berkembang yang mata uangnya itu
stabil dengan dolar atau justru menguat. Nah, itu yang dipingin oleh investor asing. Jadi ini udah bisa dipastikan itu ada salah satu penyebab, yaitu rupiahnya melemah, makanya asingnya pada keluar. Nah, terus penyebab kedua adalah ini guys, yaitu perang dari Iran Israel. Waktu itu Iran beberapa hari yang lalu ya, setelah Lebaran lah, Iran itu nyerang Israel dan Israel katanya mau bales. Nah, kalau ini terjadi, otomatis semakin dekat sama perang dunia kan, seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan investor pada nyairin duit sahamnya. Kan karena biasanya kalau ada pandemi atau perang gitu kan, indeks merah. Nah, orang-orang pada pengen megang hartanya secara cash. Nah, kalau kita megang saham, ya itu memang megang saham, tapi kan nggak ada fisiknya, guys. Bukan nggak ada fisiknya ya, nggak kelihatan fisiknya. Ya saham, kripto, seperti segala macam yang investasi yang nggak lihat fisiknya, itu tetap nggak bikin nyaman. Jadi kalau ada pandemi, ada perang seperti itu, orang-orang pengen megang harta yang bisa dilihat fisiknya. Ya contohnya uang cash. Kalau orang yang lebih cerdas ya uang cashnya ditukerin emas, seperti itu guys. Yang penting mereka pegang, atau tanah lah, seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan investor pada takut dan keluar dari market. Nah, kalau para investor tuh keluar dari market, otomatis marketnya jadi merah, namanya supply and demand. Yang beli nggak ada, tapi yang jual banyak. Jadi marketnya akan turun. Nah, dari kasus tersebut kita udah tahu nih ya. Jadi kapan waktu yang tepat buat averaging down? Ya tinggal kebalikannya dari masalah itu. Yang pertama, waktu yang tepat buat averaging down adalah saat rupiahnya menguat. Saat rupiahnya menguat nih, kalau rupiahnya ke 15 ribuan lagi, 15.900 sekian lagi. Nah, kalau udah seperti itu, biasanya asing masuk lagi. Nah, kalau asing masuk lagi, kan beli kalau asing masuk lagi. Jadi sahamnya biasanya, saham-saham blue chipnya akan naik. Nah, itu yang pertama guys, tunggu rupiah menguat dulu. Kalau masih melemah, mendingan biarin dulu guys, takutnya nanti tambah diskon. Ya memang mungkin di masa yang akan datang atau ke depannya saham yang bagus tuh akan naik juga. Tapi kan kalau kita beli saham udah terlanjur di atas kan sayang banget nih, kita nunggu waktu cuman balik modal doang. Yang mending sabar dulu, nunggu di paling pojok bawah kita buy, nanti kan ke depannya kita bisa cuan, seperti itu. Nah, itu yang pertama, saat dolarnya melemah atau rupiahnya menguat di sini. Nah, yang kedua, ya ini dia. Selesai nih perangnya, damai kayak gejatan senjata kayak atau apa. Jadi orang-orang pada nggak takut lagi pihak perang dunia lagi gitu ya. Terus orang-orang udah pada nyaman dan mereka akan belanjain duitnya lagi untuk membeli saham atau kripto segala macam. Nah, itu yang menyebabkan market saham itu jadi akan naik. Jadi itu guys ya, saat asingnya udah masuk karena karena rupiahnya menguat. Yang kedua, saat perangnya selesai, yang nggak selesai atau gejatan senjata atau apalah, jadi nggak saling serang lagi. Nah, itu guys ya, saat yang tepat buat averaging down untuk saat ini. Jadi bagi teman-teman yang megang cash nih, ya sekarang yang megang cash, itu teman-teman tuh beruntung banget guys. Saya ada beberapa saham yang memang udah minus, tapi saya udah biarin dulu aja deh, ya kan? Karena menurut saya sih ini ya balik lagi lah. Saya udah mengalami tahun 2020 kok. 2020 saya udah alami minusnya jauh lebih parah daripada minus saya yang sekarang di saham blue chip. Jadi is no problem untuk saat ini. Saya tunggu aja dulu. Harusnya sih akan membaik ya. Karena ya IHSG udah crash beberapa kali ya dalam sejarah IHSG. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Bro untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.